Ini Mas Berdo, saya itu lihat Mas Berdo selama ini itu kemana-mana ketika ketemu di jalan tuh selalu bawa ambulan. Terus saya dapat cerita dari banyak orang itu kalau nah arep ngoterke wong loro Mas Berdo, nah, pemakaman Mas Berdo, sampai keluar kota mengantarkan pasien itu juga Mas Berdo. Ini Mas Berdo itu sebetulnya awal motivasinya untuk ada ambulan, terus kemudian membantu mengantarkan pasien maupun jenazah, itu motivasinya apa Mas Berdo? Ya, saya kepengen meringankan beban daripada masyarakat pada umumnya. Saya juga kepengen membantu persoalan-persoalan yang selama ini masyarakat mungkin dari pihak pemerintah sudah ada akses, terutama di Sleman itu ada SES, tapi tidak tercover oleh SES itu sendiri. Nah, saya juga ikut ikut terlibat di sana, tapi tidak secara tertulis, tapi cuma secara lisan karena ada teman-teman di Dinas Kesehatan di SES sana. Kalau tidak tercover, kami siap untuk membantu di kabupaten. Dan ini alhamdulillah ambulan juga dari pemerintah Kabupaten Sleman, kita bersama Pak Yani mencari hibah di sana, alhamdulillah dapat. Tapi dulu sebelumnya itu Mas, kami cuman ada niat dan kerentek aja, kepengen membantu masyarakat yang selama ini susah, karena udah terkenal kalau ambulan itu mahal, kalau ambulan itu susah dan lain sebagainya. Kami berusaha menerobos itu, ternyata alhamdulillah dapat. Itu kalau tadi yang disampaikan Pak Yani itu sering kesana kemari sana semari, siap standby 24 jam, jam 2 malam, jam 3 malam pun kami siap. Kondisi pasien apapun, kami juga pernah ada yang meninggal di rumah dibawa ke rumah lagi itu bisa, yang dari rumah ke rumah sakit itu seperti itu Mas. Ya, Kak, dulu itu kalau tidak salah sebelum ada ambulan untuk yayasan ini ya, itu Mas Berdo juga sudah sering pakai ini ya, Grand Max, mobilnya sendiri kadangkala. Iya, gitu. Nah, itu dulu karena cuman ya dasarnya itu kepengen membantu meringankan beban daripada masyarakat. Itu sebelumnya itu saya pakai mobil Vantren Pak, mobil Vantren yang dulu itu juga pokoknya minta tolong kon ngeterke ke rumah sakit, antar jemput ke rumah sakit, itu pakai mobil pribadi. Setelah pakai mobil pribadi, merasa kok masyarakat ada yang harus mungkin tulang belakangnya itu habis kecelakaan dan lain sebagainya. Itu kan kalau dijunjung secara langsung gini kan malah justru nambah masalah itu belum. Nah, tujuan kita kan orang nambahin masalah tapi meringankan masalah dari penderita tersebut. Nah, itu gimana cari ambulan. Nah, alhamdulillah kenal dengan Pak Trihardono yang di Berbah itu, yang punya pondok tetirah dzikir. Itu ya cuman dari teman disalurkan ke teman, terus bisa. Nah, itu ya secara tidak langsung gitu cuman aku duwe ambulan Mas. Aku ya mengle dari bantuan dari masyarakat, tapi lewat SR sedekah rombongan, nah itu dikasihkan, nah terus saya dipinjamkan. Nah itu kebetulan mantep Mas, nanti seneng, wah wis rada gleleng iki. Wis ora mobil biasa, wis ambulan, wis wani rada gleleng, nyasaki dalan barang, lampu merah disasak. Tapi kan lampu merah disasak itu karena bawa pasien. Karena yang itu berat. Karena yang nuntut saya harus nerobos jalan, saya harus bukan haknya jalan, harus yang garis tengah yang kanan itu bukan kami, tapi tuntutan pasien yang kami bawa. Mungkin masyarakat ada yang pernah tak senggol spione karena desaan-desaan di lampu merah dan lain sebagainya, itu pernah juga Mas. Karena yang saya bawa benar-benar sudah napasnya itu harus memang butuh cepat. Tapi selama itu kalau cuma nganter periksa itu kan tidak harus butuh cepat. Kami juga harus tertib lalu lintas, lampu merah ya rasa terobos kalau kosong walaupun ada pasien apalagi kosong, harus sama-sama kita menghormati pengguna jalan dengan yang lain. Mas Berdo, ya. Selama ini ada nggak pengalaman-pengalaman
spiritual, religius terkait dengan yang jenengan rasakan. Setelah membantu banyak orang itu, apakah ada di dalam hatinya terus kemudian ketenangan, kepuasan tersendiri, dan apa yang bisa dibagi dengan rekan-rekan sekalian? Oh ya, yang saya alami selama ini merasa senang sekali karena apa? Orang lain tidak bisa membantu, kami bisa membantu. Sedangkan itu memang walaupun dinilai tidak seberapa, dinilai tidak ada apa-apanya, tapi orang lain membutuhkan, itu dia sendiri yang kita bantu itu sangat senang sekali. Karena telepon mungkin menahan sakit setengah jam, perjalanan kami dari tempat sini sampai ke pengguna ambulan, kami juga pernah di Merbah, di Sayegan, itu juga seperti itu. Kan butuh waktu yang panjang. Saya suruh untuk cari ambulan yang terdekat dulu aja, enggak mau, masih tetap nunggu saya. Waktu yang panjang inilah sing nganu masyarakat yang membutuhkan senang dengan pelayanan kami. Kami juga senang karena banyak masyarakat yang memanfaatkan kami. Seperti itu Pak Yani. Ada nggak pengalaman sampai mengantarkan itu tidak hanya di Sleman atau di Jogja, tapi pengalaman mengantarkan sampai ke mana? Jauh, ada. Kami pengantaran pasien yang paling jauh adalah ke Medan, Sumatera Utara sana. Oh, lintas pulau ya. Nah, seperti itulah kami melayani masyarakat tidak terbatas oleh agama. Itu pun yang saya bantu itu non Muslim. Saya tidak mengenal agama di situ. Kami yang kita utamakan adalah kemanusiaan, menolong masyarakat bagi yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Kalau pernah di Madura, itu pernah. Surabaya, Brebes itu sering. Kalau cuman sini ya Purbalingga, Banjarnegara, Semarang itu sering. Purwokerto sering juga. Nah, seperti itu. Pokoknya niat kami ya Pak. Standby 24 jam. Kami siap luar kota bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini yang masyarakat yang membutuhkan di sini kan tidak hanya di dalam sini aja, dimanapun, Bantul, terus Wonosari, itu Wates, itu kami siap. Yang penting ambulan kosong, tidak ada permintaan dari masyarakat, kami siap. Termasuk ini kan sudah ada jadwal-jadwal untuk nganter HD yang hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu dan lain sebagainya. Di samping itu kami juga standby on call dari masyarakat yang membutuhkan. Seandainya tidak bersamaan, kami siap terjun. Seandainya bersamaan pun kita kan juga bisa komunikasi. Misalkan mundur jam sekian, gimana? Misalkan jemput pasien dari rumah sakit kan tidak urgent ya. Itu bisa nanti, oh ya Pak, enggak apa-apa. Kalau enggak, silahkan cari ambulan yang lain dulu, tidak harus kami. Misalkan masyarakat bisa nomornya. Nah, kalau ngasih nomor itu belum tentu kita berani, karena belum tentu yang kita lempari pekerjaan itu sejalan dengan kita. Cuman seperti itu Pak Yani. Pokoknya niatnya ikhlas bantu orang. Kita memudahkan urusan manusia, maka urusan kita akan dipermudahkan. Nah, seperti itu Pak Yani. Itu juga mengalami sendiri yang seperti itu. Betul. Gimana? Di keluarga juga kemudian tidak ada masalah dengan apa yang Mas Wodo lakukan? Alhamdulillah, anak istri mendukung dengan kegiatan saya. Dan seandainya ini pun ada rezekinya itu kan untuk kehidupan panti Pak Yani. Karena kami belajar lebih baik walaupun belum baik. Nah, kami untuk ada dana itu untuk kehidupan panti. Kehidupan panti di situ ya untuk apa? Keseluruhan kehidupan panti, membayar listrik, tuku bensin, pajak dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Yani. Nah, Mas Wodo, kira-kira harapannya ketika jenengan melakukan seperti ini, terus untuk rekan-rekan sekalian yang di rumah, kira-kira apa pesan-pesan ya, pesan-pesan untuk masyarakat? Apakah kita itu saat ini harus saling menolong, saling berbagi dan mengedepankan kemanusiaan dan sebagainya? Monggo saling berbagi ke rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih. Saya mengajak kepada Bapak Ibu masyarakat semuanya untuk tanggap terhadap lingkungan. Seandainya itu memang benar-benar harus masyarakat itu urgent untuk segera dibawa ke rumah sakit, ya segera, jangan menunda-nunda, karena sedetik situ nyawa itu sangat berharga sekali. Bahkan pemerintah pun juga
ambulan jalan itu kan nomor 2. Pertama pemadam, kedua ambulan. Nah itu saya juga nganu kepada masyarakat, seandainya di perjalanan kami ugal-ugalan itu bukan kami yang yang seneng ugal-ugalan, tapi yang saya bawalah, yang mewajibkan saya harus di jalan itu ugal-ugalan. Saya mohon maaf, banyak kekurangan di situ. Mungkin ini saya bukan sok lebih di sini, tapi saya masih banyak kekurangan, masih banyak harus dibimbing oleh semuanya. Kami siap menerima saran dan kritik dari semua pihak. Itu, Oke, baik, terima kasih motivasinya dan pesan-pesannya bagi masyarakat. Dan terakhir, ya, terus berjuang Pak Werdo, bantu Amin. masyarakat, dan Amin. mudah-mudahan Mas Werdo bantu masyarakat, mudah-mudahan Mas Werdo juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya. Dan amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.